Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA ya. Materinya yaitu 1. Sistem pernapasan hewan, 2. Alat-alat pernapasan manusia dan fungsinya, 3. Proses pernapasan pada manusia. Oke, selanjutnya sistem pernapasan hewan. Nah, jadi ada beberapa kelompok hewan ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan 7 kelompok hewan dan sistem pernapasannya. Nah, hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya ya. Ada yang di darat, di air, dan di udara. Nah, sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ pernapasan tersebut. Nah, beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya, mari disimak ya. 1. Cacing tanah. Nah, cacing tanah sudah pernah melihat? Nah, ini ya contohnya cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Nah, permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau misalkan kamu pernah memegang cacing tanah ya, mungkin kamu akan merasa basah dan agak lengket ya atau berlendir. Nah, itu permukaan kulit yang seperti itu membantu pernapasan cacing. Nah, selanjutnya serangga. Ini ada beberapa contoh serangga ya di gambar, ada kupu-kupu, ada belalang, ada kumbang, ada semut, ada lebah. Nah, ini salah satu contohnya ya, Bu Guru beritahu. Ini contoh serangga, belalang. Nah, itu ada gambar yang berwarna merah. Nah, ini adalah trakea ya, gambar yang berwarna merah ini trakea. Nah, terus ada titik-titik hitam. Nah, ini namanya stigma. Nah, serangga bernapas menggunakan trakea ya. Nah, ini trakeanya ya yang panjang sekali hampir di seluruh tubuh serangga. Nah, trakea merupakan saluran-saluran halus yang tersebar di seluruh tubuh serangga. Nah, ini sistem pernapasan pada serangga ya. Jadi oksigen masuk melalui stigma. Nah, dari stigma lalu diedarkan ke trakea. Nah, setelah masuk ke dalam trakea, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh serangga. Ya. Jadi oksigen dari udara masuk melalui stigma ya, nih titik-titik hitam ini bisa kamu lihat. Nah, dari stigma masuk ke dalam trakea, dari trakea diedarkan ke seluruh tubuh serangga. Semua serangga ya, sistem pernapasannya seperti ini. Nah, selanjutnya ikan. Pernah melihat ikan? Mungkin hampir setiap hari ya pernah melihat ikan. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Nih, ini ada contohnya. Contoh ikan yang sedang berenang. Nah, ini contoh gambar ikan dan sistem pernapasannya. Jadi ini lengkung insang ya. Kalau kamu pernah membuka kepala ikan, nah itu ada lembaran-lembaran yang berwarna merah. Nah, itu lembaran insang. Ini proses pernapasan pada ikan ya. Air yang mengandung oksigen masuk ke dalam mulut ikan, kemudian mulut ikan tertutup. Nah, di situ ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Lalu terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi, ketika mulut ikan terbuka, air masuk ke dalam mulut ikan. Nah, ketika mulut ikan tertutup, insang terbuka, lalu air mengalir melalui insang. Nah, di situ di dalam insang, di lembar-lembar insang itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Selanjutnya yang keempat yaitu amfibi atau katak. Pernah melihat katak? Pernah ya. Nah, ini contohnya katak bergerak dengan melompat ya. Nah, amfibi hidup di dalam dua tahap hidup, di darat dan di air. Nah, ketika di air, dia pada fase berudu ya. Jadi saat di air, fase berudu tersebut menggunakan insang bernafasnya. Nah, ketika sudah menjadi katak dewasa, dia hidupnya di darat. Nah, bernafasnya menggunakan kulit dan paru-paru. Makanya kalau misalkan ada yang berani pegang katak tuh, kulit katak itu basah ya atau berlendir. Nah, itu karena katak bernafasnya menggunakan kulit juga, kulit dan paru-paru. Seperti itu. Selanjutnya reptil ya. Nah, ini ada gambar reptil ya. Ini ada buaya, ada ular, terus ada kura-kura. Nah, ada apa lagi? Ada penyu ya, terus komodo, terus ada bunglon, cicak. Nah, reptil itu kalau supaya mudah itu binatang yang melata ya, binatang besar yang melata. Nah, itu reptil. Nah, terus biasanya lidahnya panjang ya, karena itu disesuaikan untuk menangkap mangsa supaya lebih mudah. Nah, ini adalah contoh reptil. Nah, ini ada reptil ya, tuh lidahnya panjang sekali. Dia menangkap mangsa dengan cara menjulurkan lidahnya dengan panjang, lalu melekat di dalam lidahnya mangsa tersebut, akhirnya dimakan. Nah, ini cara oksigen diolah atau masuk ke dalam tubuh reptil. Nah, oksigen masuk melalui hidung, terus melewati tenggorokan, masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi reptil semuanya ya mempunyai hidung karena oksigennya masuk melalui hidung. Nih, selanjutnya yaitu burung. Ini ada gambar burung ya. Ini ada burung hantu, ada burung pelikan. Nah, ini burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, ini ada gambar burung inhalasi, artinya dia sedang penuh ya, udaranya dihirup, jadi masuk ke dalam paru-paru. Nah, ekshalasi itu dia sedang mengeluarkan udara. Nah, jadi ketika burung berdiri atau diam di darat, misalkan di ranting pohon, nah dia sedang melakukan pernapasan. Jadi udara dihirup sebanyak-banyaknya, masuk melalui hidung burung ya, terus melalui paru-paru. Nah, disimpanlah udara tersebut di dalam kantong udara, namanya pundi-pundi udara ya, itu kantong udara pada burung. Nah, setelah dirasa cukup, pundi-pundi udaranya penuh, nah burung terbang, itu dia oksigennya berasal dari pundi-pundi udara tersebut. Jadi ketika terbang, burung itu tidak melakukan pernafasan atau menghirup oksigen ya. Jadi burung ketika terbang itu tidak menghirup udara. Jadi ketika terbang, burung menggunakan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara untuk melakukan pernafasan. Nah, ini kantong udaranya ya, lihat mengembang banyak sekali, hampir di seluruh organ dalam burung itu ada pundi-pundi udara. Selanjutnya yaitu mamalia ya. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini proses oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Oksigen masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, masuk ke dalam paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu gas yang dikeluarkan oleh tubuh hewan ya. Jadi oksigen itu yang dihirup dan karbon dioksida adalah gas yang dikeluarkan di dalam proses pernafasan. Nah, selanjutnya yaitu alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, ini yang pertama rongga hidung. Nah, rongga hidung
di dalam rongga hidung, udara yang masuk disaring oleh rambut hidung. Nah, jadi ketika kita menghirup udara, kan tidak semuanya itu bersih ya. Jadi di dalam hidung itu ada rambut-rambut hidung. Dia berguna untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Nah, selanjutnya di dalam hidung juga terjadi penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalkan suhu dingin, kadang kalau kita pegang hidung kita juga terasa dingin. Nah, itu terjadinya penyesuaian suhu yang masuk ke dalam hidung seperti itu. Selanjutnya yaitu rongga mulut. Nah, rongga mulut juga salah satu organ pernapasan ya. Jadi jika hidung sedang mengalami gangguan, misalkan pilek, flu, nah hidung kan suka mampet ya. Nah itu kita bernafas dibantu oleh rongga mulut. Selanjutnya ini dari rongga hidung udara disaring kemudian masuk melalui trakea. Nah, trakea yaitu penghubung antara hidung dan paru-paru. Nah, ini ya, trakea ini panjang sampai ke sini ya, nih trakea. Nah, selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah percabangan. Ya, percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus itu cabang-cabang dari bronkus. Nah, ini bronkus ini cabang cuma dua ya kalau bronkus, ke kanan dan ke kiri, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kalau misalkan bronkiolus itu cabang-cabang lagi. Jadi dari bronkus ini ada cabang-cabang lagi. Nah, itu namanya bronkiolus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Nah, ini alveolus. Alveolus itu kecil-kecil ya, ujung dari bronkus. Jadi namanya alveolus. Nah, disitulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini ada contoh gambarnya ya. Ini bronkus. Nah, dari bronkus, nah ini masuk melalui bronkiolus. Dari bronkiolus udara masuk ke alveolus. Nah, itu adalah alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Selanjutnya yaitu proses pernapasan pada manusia. Nah, ada dua macam pernapasan ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada yaitu pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, kalau pernapasan perut, pernapasan yang menggunakan diafragma. Ini ada proses udara yang masuk dan keluar ya. Udara masuk, coba kamu hirup udara. Nah, tulang rusuk bergerak keluar, atau kalau kita sedang bernafas tuh dada tuh sedikit membusung. Nah, diafragma menjadi datar karena paru-paru terisi ya, terisi oleh udara. Nah, ketika udara keluar, kita hembuskan, tulang rusuk bergerak masuk. Nah, diafragma relaksasi atau melengkung seperti ini. Ini ya urutannya. Jadi ketika kita bernafas, udara masuk melalui hidung. Terus udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Selanjutnya gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, ketika udara keluar, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Selanjutnya udara keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, kamu bisa mencoba tarik nafas panjang, lalu kamu rasakan ya udara masuk ke dalam paru-paru, selanjutnya dikeluarkan. Nah, kamu bisa tempelkan mulut kamu ke hidung atau ke mulut. Nah, itu ada lembab. Nah, lembab itu adalah uap air yang keluar. Jadi proses pernapasan itu menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Seperti itu.
penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih. Semoga paham ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp Japri atau WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.